Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah obrolan datang dari kelompok Habib atau orang-orang yang mendukung Habib dan segala pergerakannya, baik dari sisi ideologi, nasab, dan pergerakan peta politiknya. Ada satu gerakan yang memang mengkhawatirkan kelompok ini. Kelompok ini yang dimaksud kelompok habaib. Kok begitu fenomenalnya, begitu mengikatnya kepada masyarakat, apapun yang diucapkan, apapun yang dikatakan itu dipatuhi dan dituruti. Nah, apa sih penyebabnya? Oh, ini karena ada keterikatan emosional tentang keagamaan mengenai nasab tadi. Paham ya? Akhirnya apa? Dari 2019 itu dibuatlah semacam studi kelayakan. Bagaimana merungkatkan? Ini dari 2019 itu udah saya baca. Beberapa kali naik tapi tenggelam, naik tenggelam. Obrolan yang berbasis asumsi ini mengatakan polemik nasab dengan upaya agenda politik dalam merungkatkan Habib-Habib di Indonesia. Upaya merungkatkan Habib ini sejatinya sudah terjadi sejak 2019 lalu oleh orang-orang yang tak suka dengan sosok Habib Rizik dan segala pergerakan kelompok FPI. Di diri yang bahar, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit gak ada yang takut dengan Anda semua. Kalau Anda berasa mau jihad, saya juga mau jihad. Mereka mengatakan segala cara dan upaya telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kelompok FPI dan para Habib-Habib di Indonesia ini. Namun upaya-upaya itu tidak cukup berhasil untuk menggerus kepercayaan masyarakat kepada sang imam besar. Mereka mengatakan bahwa rival dan musuh HRS khawatir terhadap pengaruh Habib Rizik yang bisa mencuri kepercayaan masyarakat dan bisa memobilisasi umat yang sangat besar. Hal itu bisa dilihat di beberapa momen pergerakan mereka selama ini, seperti 212 di saat melakukan aksi bela Islam, bela Al-Quran, dan menuntut seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dinilai telah melecehkan Al-Quran. HRS dengan kelompoknya FPI juga terlibat aksi-aksi yang lain, lagi-lagi atas nama bela Islam, bela Al-Quran, gitulah seterusnya. Dan pada akhirnya pergerakan mereka merucut pada pergerakan politik dengan mengusung calon nama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tujuan mereka dalam melakukan aksi-aksi kali ini berhasil dan bisa mengantarkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itulah deretan keberhasilan HRS, Habib Rizik dan kelompoknya dalam bingkai ketokohan dan pengaruhnya. Nah, dari sini kelompok-kelompok Habib dan para pendukungnya menilai bahwa musuh dan rivalnya atau orang-orang yang tidak suka dengan pergerakan Habib-Habib ini terus berusaha dan berupaya bagaimana bisa menghancurkan pengaruh dan ketokohan Habib Rizik dan juga berikut Habib-Habib di Indonesia. Hingga saat ini mereka masuk dengan cara menyaksikan para leluhurnya yang diyakini bernasab bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian Kiimat dianggapnya sebuah propaganda politik dalam merungkatkan Habib-Habib di Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imat adalah suatu sentimen pengaruh ketokohan dan dendam masa lalu. Ini pasti menarik ya. Oke, kita kupas.
Benarkah pengaruh Habib Rizik itu kuat karena membawa ideologi dan pergerakan politik yang pas dengan masyarakat Indonesia, khususnya Muslim di Indonesia? Bahwa Habib Rizik pernah menghantarkan organisasi besar yang namanya FPI. Pergerakan demi pergerakan FPI dalam memberikan corak dan warna keislaman di Indonesia. Berikut juga tentang pergerakan-pergerakan politiknya telah menjadi pelajaran yang sangat besar bagi bangsa ini. Sosok Habib Rizik tidak hanya memberikan suatu warna di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga telah menjadikan sebuah kekhawatiran di tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Pergerakan-pergerakan selama ini ternyata terungkap bahwa ideologi mereka adalah ideologi khilafah. Sehingga sangat wajar sekali ketika FPI itu sering bertentangan dan sangat membenci. Dan mestinya masyarakat Indonesia tidak lupa terhadap sosok Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Sosok negarawan dan cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh dan disegani di kancah internasional. Pejuang kemanusiaan dan kesetaraan. Sosok pahlawan dan guru bangsa Indonesia. Lalu apa tanggapan beliau terhadap sosok Habib Rizik Syihab dan gerombolan-gerombolan FPI-nya? Teroris lokal dan organisasi bajingan. Itulah yang ditinggalkan mendiang Gus Dur terhadap kelompok Habib dan FPI. Tentu hal ini cukuplah bagi generasi Indonesia untuk menilai siapakah sebenarnya mereka itu. Salah satu yang digaungkan oleh mereka adalah mensyariatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bersyariah, NKRI bersyariah, Pancasila bersyariah. Ternyata kelompok-kelompok Habib ini ternyata mengusung khilafah. Sehingga kemudian kelompok ini ya harus dibubarkan. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kalau seandainya ideologi yang dibawa oleh Habib Rizik dan kelompoknya, berikut juga pergerakan peta politiknya, ini pas dengan warga dan masyarakat Indonesia, tentunya tidak akan dihentikan oleh pemerintah. Namun apa boleh buat kalau kelompok-kelompok ini sangat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang begitu antusias dan sangat mempercayai sosok Habib Rizik dan juga kelompok-kelompok Habib ini? Tentu kita berpandangan bahwa seandainya mereka Habib-Habib di Indonesia ini tidak mengkultuskan diri sebagai cucu Rasulullah, maka masyarakat Indonesia tidak akan sefanatik sekarang ini terhadap kelompok-kelompok Habib ini. Seakan menemukan sosok dan figur yang merepresentasikan kebenaran Islam dari seorang Habib Rizik atau dari Habib-Habib yang lainnya. Karena apa? Karena selama ini masyarakat Indonesia percaya bahwa Habib-Habib Yaman ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana kejadiannya ketika sekarang ini pengakuan-pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah itu disangsikan dalam bentuk kajian kiamat. Nasab mereka termasuk nasab yang mardud, nasab yang batil dan tertolak. Oleh orang kemudian dijadikan raja setelah 200 tahun
baru ketahui bahwa mereka bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia yang saya sudah periksa, ibu-ibu, dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Di persidangan dia ngaku cucu Nabi, di ceramah dia ngaku cucu Nabi. Dalam darahku ada darah Rasulullah, dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Saya periksa silsilah dia, ternyata silsilahnya melenceng kemana-mana. Apakah kepercayaan masyarakat Indonesia ini sama dengan masa-masa yang lalu? Kita saksikan saja. Kemudian ada asumsi bahwa tesis Kiai Imaduddin ini adalah bentuk upaya merungkatkan Habib-Habib di Indonesia, atau dalam kata lain adalah sebuah propaganda politik. Mungkin apapun orang-orang yang menumpang atau orang yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari adanya tesis Kiai Imaduddin ini dari sisi politik bisa jadi, atau kajian Kiai Imad ditumpangi oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Habib dari rival politik-politiknya. Bisa jadi, bisa saja. Tetapi kebenaran ilmiah itu tidak bisa diintervensi dari berbagai kepentingan-kepentingan. Kebenaran ilmiah tetaplah sebuah kebenaran. Karena apa? Tesis ilmiah itu hanya bisa diintervensi oleh antitesisnya. Apalagi kalau kita merujuk pada data dan fakta-fakta pendukung lainnya, seperti adanya tes DNA. Kalau kajian Kiai Imad dianggap sebuah kebohongan, tinggal keluarkan antitesisnya. Kemudian kalau ingin kita lihat fakta data pendukung lainnya, maka lakukan tes DNA. Sesimpel itu. Tetapi ya boleh sajalah asumsi-asumsi dibangun untuk melawan dengan cara-cara yang tidak ilmiah. Boleh-boleh saja. Biarlah masyarakat yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is your profession?